kita lanjutkan tadi ya, terpotong di bagian subjudul ya. Jadi setelah kita membuat judul utama atau pendahuluan bab 1 dan lain sebagainya, nah kemudian kita buat subjudul dari setiap bab itu gitu kan. Jadi untuk menentukan, kita lihat di sini, untuk membuat subjudul itu jangan lupa ya kita turunkan terlebih dahulu kursornya, artinya kan bisa menggunakan enter atau lain sebagainya. Kemudian yang kita pilih adalah bagian dari heading 2 ini gitu kan. Jadi kita klik heading 2. Nah, kemudian kita apa sih untuk yang pertama ini, misalkan satu itu tentang latar belakang masalah. Oke, sorry, latar belakang. Nah, ini kan. Ini udah masuk ke bagian heading 1 gitu ya. Nah, kemudian kita lihat lagi, kita balik ke bagian sini. Nah, ini. Nah, ini yang kita pilih adalah heading 2 ya. Nah, kita ketik tadi kan udah latar belakang. Nah, kemudian ya seperti biasa, misalkan kalau kita buat di sini taruhlah ini belum kita atur ya, nanti untuk biar rapi ya kita atur sendiri aja gitu. Oke, baik. Misalkan taruh di sini biar rendah ketik biasa normal. Misalkan pada penelitian ini latar belakang yang digunakan adalah bla 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 gitu kan, bla 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 bla. Nah, ini. Nah, kemudian selanjutnya kita buat lagi heading 2. Heading 2-nya apa? Taruh heading 2 misalkan tentang rumusan identifikasi ya. Identifikasi masalah. Nah, ini kalau kita pengen meluruskan bisa kita tarik secara manual atau kita bisa menggunakan format painter. Artinya kita ini menyesuaikan dari yang kita sesuaikan yang kita klik tadi gitu kan. Nah, ini udah lurus. Latar belakang identifikasi masalahnya apa gitu. Dari misalkan latar belakang di atas ada beberapa masalah yang peneliti temui gitu. Ini koma di antaranya adalah bla 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 gitu kan, bisa nanti kalian identifikasi masalah. Nah, kemudian ketiga apa? Kita jangan lupa buat heading lagi di sini. 3 misalkan rumusan masalah. Apa sih rumusan masalahnya? Ya kita lihat tadi dari identifikasi masalah apa sih yang didapat dari identifikasi masalah tadi gitu, dari latar belakang. Kita rumuskan apa sih yang akan kita rumuskan. Nah, sebelum kita membuat rumusan masalah kita sesuaikan dulu gitu kan. Kita klik ini kemudian kita sapu di sini. Nah, oke. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah misalkan taruhlah misalnya apakah atau bagaimanakah atau misalkan pokoknya kita menggunakan where question ya untuk rumusan masalah. Nah, selanjutnya setelah rumusan masalah biasanya kita melihat ada tujuan ya, tujuan penelitian. Nah, biasanya kalau tujuan penelitian ini kita melihat dari rumusan masalah apa yang akan kita buat gitu. Oke ya. Nah, ini tujuan penelitian biasanya kita melihat dari rumusan masalah di atas. Nah, itu kita nanti akan sesuaikan. Kemudian setelah tujuan ada manfaat, bisa kita lihat. Nah, klik lagi di sini 5 manfaat penelitian. Apa manfaatnya?
Nah, biasanya kalau saya sih menggunakan manfaat ini, ada manfaat secara teoritis, ada manfaat praktis gitu. Nah, itu ya. Oke, baik. Nah, ini untuk tadi kan sudah kita jelaskan untuk judul, kemudian ada subjudul. Nah, kemudian kita lihat lagi di sini apa? Di sini ada setelah kita membuat subjudul. Nah, ini ada kita lihat tadi kan rumusan masalah gitu. Nah, ini. Nah, setelah itu kita membuat apa? Membuat misalkan sub-subjudulnya. Nah, dari sini kita buat lagi misalkan ini kan taruhlah kita anggap sudah ya untuk ini. Nah, kemudian kita balik lagi ke heading 1, kita klik, kita ketik bab 2 tentang apa, bab 2 tentang kajian teori. Nah, kita bisa terangkan. Nah, pada kajian teori apa? Taruh misalkan kita akan kita bahaskan tadi bagian karena kita membuatnya satu ya, kita coba membuat satu misalkan hakikat, bisa menggunakan huruf besar semua atau bisa kecil ya, hakikat pembelajaran. Nah, biasanya kan dalam subjudul ada sub-sub lagi gitu, karena kita membuat subjudul ini jangan lupa ini kita luruskan terlebih dahulu, ada garisnya. Nah ya, nah kemudian kita membuat sub-subjudul lagi. Nah, taruhlah misalnya IPS ya. Nah, di sini kan ada subjudul, kemudian misalnya di bawahnya ada kita bahas lagi, kita pecah lagi dari pembelajaran IPS itu ada pembahasan lain gitu. Berarti kita menggunakan heading 3. Heading 3 ini itu apa? 1.1. Taruhlah misalkan hakikat pembelajaran aja gitu kan. Nah, kemudian yang kedua kan secara otomatis misalkan hakikat atau kita buat pembelajaran IPS-nya. Apa sih pembelajaran IPS itu? Kemudian yang ketiga tentang misal karakteristik pembelajaran IPS apa sih gitu kan. Nah, kemudian yang kedua misalkan kita buat lagi, yang kedua itu adalah taruh misalkan media pembelajaran atau penelitian. Ini dalam sebuah penelitian kan ada biasanya menggunakan variabel A, variabel B gitu kan. Nah, ini kan misalnya kita membahas apa sih penelitian, taruhlah misalnya judulnya pengaruh pembelajaran kontekstual atau pembelajaran ya, itu kan metode pembelajaran kontekstual terhadap pemahaman siswa pada materi IPS kelas 7 ya, 7 MTS gitu kan. Nah, itu kan berarti kan ada beberapa teori yang harus kita buat gitu kan. Yang pertama tadi misalkan pembelajaran hakikat pembelajaran IPS sudah kan gitu kan. Kemudian misalnya tentang metode pembelajaran atau strategi pembelajaran kontekstual teaching learning. Nah, kita buat metode pembelajaran konteks atau bahasa Inggris ya, contextual teaching and learning atau biasa disebut CTL. Nah, biasanya di bawah juga kan ada pembahasan lain gitu kan. Pembahasan lainnya apa? Taruhlah karena 2 berarti 2.1. 2.1 tentang apa sih gitu kan. Kita bahas dulu misalnya apa sih metode pembelajaran itu, metode pembelajaran. Kemudian di bawahnya apa? Di bawahnya misalkan metode CTL. Metode CTL itu apa gitu kan. Dan ketiga ada karakteristik pembelajaran metode CTL gitu ya, metode CTL. Nah, ini kemudian bawahnya bla 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 dan seterusnya.
Nah, coba kita lihat lagi pada bagian PowerPoint-nya ya. Oke. Nah, ini untuk sub-sub judul nih. Nah, untuk sub-sub judul ini biasanya kan nah ini saatnya kita coba memasukkan nanti daftar isi yang tadi gitu kan, yang udah kita buat gitu. Nah, berarti kita balik lagi ke sini atau kita lihat di sini kan ada beberapa langkah gitu kan. Berarti ketika kita ingin membuat daftar isi otomatis, berarti yang harus kita perhatikan adalah penempatan ini ya halamannya, kita mau pakai yang mana sih gitu kan. Nah, untuk membuat table of content otomatis ini kita menggunakan reference. Nah, biasanya kan kita kalau untuk membuat menempatkan reference ini kan hanya untuk membuat insert footnote gitu kan, atau insert body note bisa juga gitu. Nah, kita membuatnya ternyata sama. Untuk membuat daftar isi otomatis ini kita membuat pada halaman reference gitu. Nah, kita balik lagi coba di sini. Nah, kita lihat di sini kan ada table of content, ini kita ketik. Nah, kita pakai yang automatic table 1 gitu kan. Nah, ini kan reference table otomatis 1. Oke. Nah, kita lihat di atas. Nah, karena di sini kan kita lihat belum ada tempat untuk meletakkan daftar isi. Untuk itu kita bisa mengenter jauh gitu, atau mengenter ke bagian page berikutnya, atau bisa kita klik di sini. Sorry, mana ya? Sebentar. Kita bisa klik break. Bisa kita klik page break gitu kan. Jika kita melihatnya di Word gitu kan di sininya, atau bisa juga kita menggunakan Ctrl Enter. Nah, ini Ctrl Enter itu sama dengan page break ya. Jadi otomatis nanti halaman yang kita enter itu langsung ke halaman berikutnya gitu. Nah, kita lihat tadi kita untuk melihat, kita ketik dulu di sini sorry. Bentar. Ctrl Enter. Oke. Sini. Karena ini posisinya masih tadi ya, kita tengahkan dulu. Kita klik reference. Nah, di reference ini nanti kita memilih table of content. Ini table of content. Nah, sebentar. Nah, kemudian kita pilih, karena sudah ada maka kita coba ketik yang sudah ada aja gitu. Berarti konten yang ini, klik. Nah, jadi secara otomatis nanti yang tadi sudah kita buat akan muncul di sini gitu, dengan sesuai dengan halamannya gitu. Misalnya bab 1. Nah, ini bab 1. Nah, di halaman 2, latar belakang halaman 2. Kemudian kajian teori di halaman 3 gitu kan. Nah, kita lihat lagi di sini. Kita lihat pembahasannya. Nah, itu kan sama, jadi kita tidak usah menggunakan, biasanya kan dalam membuat daftar isi kita disibukkan dengan membuat tab. Nah, tab ini biasanya kan di enter supaya garisnya lurus. Nah, ini kan untuk membuat daftar isi otomatis ini ya kita tidak usah ke arah situ, karena otomatis akan terbentuk dengan sendirinya gitu. Nah, ini kan. Oke, kita lihat lagi di sini poinnya. Nah, ini kan. Nah, jika penulisan selanjutnya baru ditambahkan, maka daftar isi dapat diupdate atau diperbaharui. Taruhlah misalkan yang tadi ya, yang tadi kita balik lagi, kita coba misalkan halaman ini kita mulai dengan bisa kita lihat di page layout, atau kita klik di sini. Nah, di desain ini kita membuat page number-nya ya. Jadi page number di sini kan kita belum tahu tuh, tadi kan dia hanya mengira-ngira
bahwa halamannya di halaman sekian gitu. Nah, biasanya kita coba kalau tesis kan atau skripsi kan di tengah. Nah, kita lihat di sini misalkan penomorannya ini kita tidak mulai dari angka 2 karena tadi kan angka 2 kita bisa format di sini. Startnya mau angka berapa? Nah, karena tadi dari supaya ini angka 1 gitu kan. Nah, kita coba dirubah gitu kan. Jadi halaman bab 1 ini dimulai dari angka 1 gitu. Nah, bagaimana caranya? Kok ini kan masih tetap 2 gitu. Nah, caranya adalah kita klik bagian atau kita tempatkan kursor pada bagian daftar isi otomatis tadi, kemudian kita update di sini. Update page number only. Jadi ini kalau page number only berarti yang kita update adalah hanya susunan atau letak page numbernya tadi gitu. Page numbernya misalkan ya yang merubah itu yang dirubah secara otomatis gitu. Nah, kalau update entire table ini akan merubah secara keseluruhan. Misalkan ada perubahan pada subjudul dari misalkan hakikat pembelajaran IPS, di sini kita rubah misalkan hanya pembelajaran IPS, maka kita menggunakan update entire table, maka otomatis pada tabel konten ini akan berubah juga gitu. Nah, kita coba dulu menggunakan yang tadi ya, yang update page numbernya gitu kan, kita lihat. Nah, secara otomatis nanti akan berubah sesuai dengan tadi penomorannya. Nah, begitu ya. Jadi bagaimana kalau tadi kita rubah tidak ada hakikatnya, hanya pembelajaran. Kita coba misalnya kita di sini hanya pembelajaran IPS. Nah, sedangkan di sini masih ada hakikatnya. Berarti yang kita update adalah update entire table. Oke. Nah, maka akan berubah dengan sendirinya di sininya gitu. Jadi mengikuti isi yang kita rubah juga gitu. Oke, kita balik lagi ke PowerPoint-nya. Nah, ini tadi yang saya jelaskan gitu. Nah, oke. Jadi saya rasa untuk materi tabel ini sudah cukup ya. Jadi nanti bisa dipraktekkan. Nah, untuk konten ini kita bisa rubah juga. Artinya kita rubah bisa menjadi daftar isi. Kemudian kita tengahkan. Ada enter di sini. Atau kalau mau kita gedekan bisa gitu kan. Oke, nah baik itu ya. Jadi untuk membuat daftar isi otomatis kurang lebih seperti itu. Nanti kalau ada pertanyaan bisa kita didiskusikan pada Google Classroom. Oke, baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.